namanya Curug Layung tuh banyak orang datang gitu kan, jalannya kayak gini gitu. Ya, jalannya ya Allah. Ini batunya, batu segede-gede Kim. Buat yang suka hiking ini di sini. Saya baru pertama kali loh kesini melewati jalan wisata kayak gini, terus baru tahu juga jalannya kayak gini. Saya pikir yang daerah sini tuh, saya pernah dulu waktu ke mana tuh, ke Toraja. Oh, Toraja. Ke Toraja kan gini, kebun sepanjang jalan. Tapi jalannya bagus, cuman jalannya berliku-liku gitu. Kalau ini jalannya lurus sih sebenarnya, tapi oh my god, ya Allah. Yang saya udah sering kesini. Sering. Oh, karena Kang Sam memang orang sini sih. Ya nggak bisa bawa mobil ke sini. Wah, ini aduh, motor Kang Sam juga gimana nih bannya. Tapi alhamdulillah nggak hujan. Ya, Kalau hujan udah. kalau hujan becek terus licin. Nggak enak. Wah, kita udah mau nyampe nih ya Kang Sam. Sampai. Kayaknya kita sudah mau sampai ke Curug Layung itu. Pemandangannya indah banget Akang Teteh. Oh, pemandangannya indah banget. Cuman jalannya ya ampun, untuk sampai sini. Wah, perjuangannya. Halo Akang Teteh mahasiswa modul Nusantara. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu destinasi wisata, yaitu Curug Layung. Curug Layung merupakan salah satu curug yang ada di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jaraknya sekitar 16 km dari kota Cimahi. Curug Layung ini menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang kerap diburu para wisatawan, baik dari hari kerja maupun di hari libur. Ya, bagaimana tidak, udara yang sejuk dan pemandangan yang indah telah memanjakan mata. Tentunya memanjakan hati juga ya. Hehehe. Tapi ingat ya, jika suhunya sedang tidak stabil, maka dinginnya luar biasa, minta ampun. Maklum,
Curug Layung berada di kawasan hutan pinus dengan 1400 ketinggian di atas permukaan air laut. Selain itu, letaknya memang di bawah kaki Gunung Burangrang. Itulah mengapa suhu di Curug Layung begitu ekstrim. Jadi, buat Akang Teteh yang suatu saat kesini, jangan lupa bawa jaket tebal ya, dan peralatan lainnya yang dapat menghangatkan badan. Seperti aku. Hehehe. Kedua ada foto-foto view-view yang bagus gitu untuk di Itu ini masih apa? Masih alami banget. Nah, itu Gimana yang ini? Gimana nih perawatan kebersihannya, Pak? perawatan kebersihan saya udah punya jadwal khusus Bu. Ada yang tugas lapangan untuk menangani tentang kebersihan dan keamanan pengunjung itu jelas itu nomor 1. Terus di sini tuh ada kendala juga, tapi kan bukan kendala, itu pasukan langit Bu, Maksudnya sih monyet Bu. mana, Pak? Nah, ini biasanya jam-jam tertentu itu dia datang. Ini di sini Tapi bebas gitu mereka? Gelantungan? bebas. Tapi itu tidak apa-apa sih, cuma dia itu ngambil makanan aja. Enggak ini, tapi itu sebagai daya tarik juga. Iya. Daya tarik, jadi minimal bisa kayak Curug Cimahi itu Bu. Itu kan udah pada udah pada jinak lah, udah bersatu dengan manusia. Kalau di sini ini masih liar. Masih liar ya. Nah, Tapi aman kan buat pengunjung? aman, kalau aman. Kalau anak-anak kecil gini ngapain ini, Pak? Kalau anak-anak kecil ini kan Bu, di sana itu Curug Layung itu beda dengan curug-curug yang lain Bu. Bedanya Jadi, gimana tuh? Bedanya di sini itu air terjunnya itu tidak tinggi. Oh, Seperti itu, terus ada kolam-kolam untuk ya berenang anak-anak seperti ini. Ya mungkin tujuannya anak-anak itu gimana? satu tujuannya itu untuk berenang Curug Layung, tapi ada ya petugas yang mengarahkan untuk keamanan. Ini dari dulu kayak gini apa ya? Ya, Nggak apa? Perubahannya nggak apa? soalnya- Nggak signifikan juga ciri khasnya ya? Ya, jadi kita tujuan utama itu untuk mengelola dan menjaga dan melestarikan alam Bu. Jadi sampai kapanpun alam itu juga akan dirubah, tapi cuman dipercantik aja Bu dengan pengelolaan. Ini kita ke atas sana, Pak. Ya, Jalannya bagus, indah, Akang Teteh. Jadi jalannya sangat indah. Ini kan masuknya ke wilayah Lembang ya? Mau ke Lembang, Bukan. Cisarua. ini Cisarua, Kabupaten Bandung Barat Bu. Masuk kecamatan Cisarua, Desa Kertawangi. Ini jam segini udah saya sore hari. Redup memang cuacanya. Cocok sih buat jalan-jalan, sejuk, nyaman, enak. Saya didampingi oleh Pak Papai, Iya, Kang Apai Bu. Kang Apai dan Kang apa? Kang Epul. Kang Epul yang akan mengajak kita keliling wisata Curug Layung. Murah, tiketnya cuma 10.000. Berapa? Untuk hiking, untuk camping itu 20.000. Sudah termasuk besoknya ke Curug Layung itu khusus yang camping itu tidak ada bayaran lagi. Jadi langsung. Dari dulu itu segitu? Ya, itu Bu. Soalnya maaf juga ya, saya tuh mengelola ini ya emang baru lagi Bu. Karena di perjalanan itu ada ya biasalah kalau di lapangan itu ada masalah-masalah lapangan. Jadi yang sekarang ini masih berjalan 4 tahun. Ya, alhamdulillah dengan seperti ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Wah, Karena saya itu
sebagai Ketua LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dan bermitra dengan perhutani untuk penggalian potensi yang ada di daerah kami ini. Camping. Dan camping tuh hanya berbayar 20.000. Murah banget dengan menikmati pemandangan seindah itu. Itu apa Pak? Gunung apa Pak? Itu ada di dua kaki gunung, satu Turangga, Tangkuban Perahu. Oh, kalau itu kurang Pak? Ini Tangkuban Perahu. Oh, Tangkuban Perahu. Nampak sekali. Pemandangannya masih asri ya, asri banget. Memang harapannya ini tidak diubah menjadi modern. Ya. Kalau saya secara pribadi ya Pak ya, karena justru ini harus menjadi ciri khas Curug Layung, tempat wisata yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk orang-orang bukan hanya berwisata, tetapi juga ya tadi mereka bisa untuk camping juga bisa keluarga kali ya Pak ya. Ya. Harapan saya sih sebagai pengunjung ya Pak ya, saya berharap bahwa para wisatawan di sini lebih sadar tentang kebersihan ya, Ya. menjaga kebersihannya, menjaga alam ini gitu. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang tempat seindah ini gitu ya, kalau harus dikotori dengan sampah-sampah dari pengunjung yang datang. Benar-benar indah tempatnya. Kayaknya Akang Teteh yang ada dimanapun kalian berada di luar Cimahi khususnya, tentu saja tempat ini salah satu referensi bagi Akang Teteh untuk melakukan perjalanan wisata. Yang menjadi ciri khas di sini adalah curugnya ya Kang ya. Satu curugnya dengan pasukan langitnya. Pasukan Ya, langitnya itu itu ciri tadi, khas, ya. yang pasukan langit yang dimaksud itu tadi yang binatang-binatang itu ya. Iya. Binatang. Jadi Akang Teteh ketika memasuki langsung wilayah ini, itu terdengar suara-suara binatang. Binatang apa? Kera ya, Ya. monyet yang menjadi berkeliaran di sini tapi tidak mengganggu masyarakat atau pendatang yang datang sih gitu. Ya, mereka sudah menyatu dengan alam ya, dengan orang-orang yang ada di sini. Semua yang ada di sini sepertinya memang mencirikan bahwa ini adalah tempat yang sangat mempertahankan alam. Kita lihat ini sebetulnya kan bisa menjadi spot foto ya, Ya. buat Pemanfaatan buat Bu. orang-orang yang datang ke sini. Ini memanfaatkan ranting-ranting sepertinya ya Kang ya, Ya. ranting-ranting yang sudah tidak terpakai, Ya, dari pohon dimanfaatkan. tumbang. Boleh foto kok naik ke sini, tapi ya mohon maaf saya nggak kuat untuk naik ke sini. Ini untuk sampai ke Curug Layung masih berapa lama Kang? Ini kayaknya hujan mulai turun nih. Ini paling sekitar 15 menitan lagi kita sampai ke Curug Layung. Oh, Nah, dengan jalan santai, jadi menghirup oksigen yang ada di hutan itu Betul. nggak usah beli. Justru di alam ini hutan pinus contohnya itu pinus ya ini menghasilkan pinus, ya, betul, pinus. menghasilkan 0,5 satu pohon itu 0,5 oksigen yang menghasilkannya. Sedangkan ini ribuan oksigen ini. Makanya kalau berbicara masalah itu ya ke hutan itu udah aman. Bahkan ada Tidak yang takut main polusi. sakit ke sini pulangnya itu langsung sembuh. Karena ini bisa jadi imun. Nah, Kita melihat suasana yang hijau, semua pemandangan yang Nah. sangat indah ya. itu kan ini Bu. Jadi Tangkuban Perahu itu jadi terlihat di sini itu jelas Bu. Jadi Tangkuban Perahu ini. Perahu nangkupnya itu jelas gitu. Perahu nangkup ya, tangkuban perahu. Jadi Jadi, kalau ya. nangkup itu tengkurap ya kalau Ya. dalam bahasa Indonesia. Jadi, Bahasa Sundanya nangkup. sejarahnya ya Curug Layung otomatis terbawa dengan dua gunung ini antara
antara kaki Gunung Burangrang dengan Tangkuban Perahu. Jadi mulai saat pembukaan dari 2005 sampai sekarang ya perjalanan alhamdulillah dengan adanya wisata alam Curug Putri Layung itu bisa memanfaatkan dan menghidupi warga sekitar. Ya bukan saya aja yang menikmati, jadi semua pihak itu menikmati. Satu, keindahan alamnya yang seperti ini nggak pernah saya rubah, karena saya itu cinta alam. Sama Kang Umisma bilang itu jagalah alam seperti menjaga pasanganmu gitu. Gitu. Jangan dari dilepas. Kang ini ya, dari Kang Evo. Kalau pasangan ada yang dilepas, Kang. Kalau ini nggak boleh dilepas. Ya, itu. Nah di sini itu Bu, satu pengelolaan wisata, karena saya itu LMDH Lembaga Masyarakat Desa Hutan, bermitra dengan perhutani di segala pengelolaan yang ada di hutan Bu. Jadi tidak khusus wisata, tapi pengelolaan air bersih juga, karena ini sumber air terbesar di KPH Bandung Utara Bu. Jadi udah menghidupi kota Cimahi, Bandung Kota, Tirta Uning, Tirta Raharja. Udah nggak akan kekurangan air ya wilayah Ya, sini. tapi kan Resapannya udah karena kemarin juga saya bikin program penanaman Bu, penyelamatan sumber mata air, konservasi penyelamatan sumber mata air yang ada di Curug Layung. Curug Layung. Nah, itu dengan didukung dengan 40 komunitas pencinta alam dan instansi terkait. Kayak di sini kan dekat dengan Pusdikpasus. Mau itu kita bergabung dengan keluarga besarnya Pusdik untuk sama-sama menjaga hutan. Jadi dan dukungannya melestarikan. udah sekarang udah ini ya, udah nggak khawatir lagi ya Kang ya. Siap. Nah, cuman ini nih saya yang ingin saya tanyakan ya Kang. Walaupun ini kan tetap hutan dan harus dijaga keberadaannya, kelestariannya juga kealamiannya gitu ya, untuk tidak diubah walaupun misalnya sekarang modern serba canggih gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan justru bukan harapan sih, apa yang akan dilakukan oleh Akang beserta pengurus atau juga dari perhutani untuk tetap melestarikan ini gitu ya. Kalau ini kan ya Kang ya, mungkin ini dengan keindahan-keindahan ini, tapi mungkin ada tempat kayak semacam ini nih, rumput kayak gini gitu ya. Itu biasanya apa ada waktu-waktu tertentu misalnya untuk ditebang atau diremajakan lagi atau dibagaimanakan gitu? Enggak, kalau posisi seperti ini ya biarin dengan seperti ini dulu. Terkecuali ya di bagian jalur itu pasti bisa bersihkan dan istilahnya biar pengunjung itu nyaman. Kalau Nah, itu untuk maksudnya. hutan, istilahnya pembukaan lahan. Nah itu saya tidak. Bahkan bukan dibuka, tapi harus ditanam gitu. Jadi itu pertahanan di pengelola itu ya satu wisata, yang keduanya ini. Karena kalau di bawah itu kan kayak pohon itu ya, coklat, kopi? Kopi itu. Kopi ya? Ya, Pohon ya sebagian. kopi kan itu sengaja ditanam kan? Nah itu sengaja ditanam, cuman ini kopi itu udah puluhan tahun Bu. Jadi kemarin juga saya jelaskan, saya kan kepengurusan baru Bu. Saya kepengurusan dari 2019 sampai sekarang dengan SK Desa Tawangipung. Jadi itu udah dari dulu. Makanya kalau istilahnya tidak dirawat, kasihan juga mereka Bu, yang tanam itu puluhan tahun, ya harus dinikmati hasilnya. Dan ini udah pernah menghasilkan? Alhamdulillah Bu. Udah Jadi kan kita bentuk agenda itu bentuk kelompok. Satu kelompok dari hutan produksi. Nah sebetulnya ini di bawah tegakan ini udah bukan hutan lindung kalau menurut saya. Ini udah Tapi produksi, udah produk ini sih, sudah menghasilkan. Tapi Akang Teteh bisa lihat ke sana, itu di situ pohon-pohon kopi yang sengaja ditanam, tapi justru kalau menurut saya malah jadi lebih indah sih Kang, kalau dibandingkan dengan rumput-rumput liar ya, rumput-rumput liar yang tumbuh begitu saja gitu. Tapi justru dengan adanya ditanam seperti ini bukan hanya menghasilkan gitu, dan ini tidak
tidak melanggar kok sebenarnya Ya, tidak gitu ada. ya, karena ini juga pohon loh, ini maksudnya tetap terlindungi alam ini gitu ya, dengan adanya pohon-pohon ini gitu, nggak salah juga kalau menurut saya gitu, daripada justru dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sesuatu. Justru dengan adanya ini kan tadi Kang Apai bilang ini sudah pernah menghasilkan, sudah apa ya, mungkin sudah pernah dinikmati gitu ya. Dengan keberadaannya wisata alam Curug Layung, Curug Putri Layung, Kopinya kopi sendiri. kopi sendiri Bu. Saya udah ada produknya Layung Namanya Kopi. apa? Oh, Layung Bu. Kopi. Oh. Nanti di sana ada. Oh, Di ada, warung. ada. Nah, kita nanti ngopi Nanti itu. coba ya, nanti Siap. kita coba ya minum Nah. Layung Kopi, kopi yang hasil dari ini nih perkebunan yang Ya. ada di Curug Layung ini. Ya, luar biasa nih Kang Apai dengan teman-teman menjaga alam, menjaga lingkungan, tetap terjaga, tetap terawat. Dan ini sepertinya kalau saya lihat tadi ya, saya pikir emang ada ya orang yang mau kesini dengan jalan yang tadi berliku seperti itu. Ternyata pas sampai di sini banyak banget orang. Dan ternyata nggak cuma anak muda loh, banyak orang tua juga, anak kecil datang ke sini gitu. Berarti ini menandakan bahwa mereka mencintai Cimahi, mencintai alamnya, gitu ya Kang ya. Siap. Ya nanti coba, nanti kita kopi Layung. Kopi Jadi, Layung ya, kopi Layung. Jadi saya juga baru berjalan beberapa bulan ya, bikin produk. Kenapa sih tidak dikembangkan di daerah wisata? Karena kopi itu berwisata juga Bu, kalau kopi ya nyambung gitu dengan wisata. Ya, Iya. jadi saya Dan coba- malah menjadi ciri khas loh Kang. Soalnya kayak misalnya di daerah-daerah yang lain juga kan, kayak kopi di Aceh kan ada kopi Aceh kan. Ya, Gayo. Di Lampung ada kopi Lampung gitu. Ya waktu saya ini saya juga dapat oleh-oleh kopi Aceh gitu. Oh, ini perjalanannya ternyata untuk sampai ke Curug, Akang Teteh, kita memakan waktu yang lumayan juga gitu ya, tapi capeknya terobati gitu ya dengan suasana tempat yang indah seperti ini gitu. Nah ini perawat juga, dan ini tinggal bagaimana masyarakat yang datang ke sini juga ikut merawatnya ya, Ya. ikut merawatnya gitu. Indah sekali nih. Ini tempat istirahat, Rest area Bu. rest areanya Akang Teteh. Kecamatan bermitra dengan perhutani itu ada sekitar 90 hektar. 90 hektar tuh dari saya tadi masuk Ya Bu. sampai terus Ya, tuh. ini ujungnya di mana sih, saya nggak nyampe. Nanti ujungnya Nggak ngelihat nanti di ujung. Curug Layung ending dan ujungnya itu ada di sana Bu, nanti. Karena saya melihatnya kan, karena ini jalurnya kan ini sebetulnya kan ini dengan 90 hektar ini, tentu saja Akang Teteh coba bayangkan deh sebegitu luasnya. Saya hanya menapaki jalan-jalan yang satu arah saja. Ke sana itu masih sangat luas. Di Akang Teteh kalau kata orang Sunda mah bukan ngebibita saja ya. Iya. Tetapi memang ini kenyataan seperti ini, tempatnya dengan luas 90 hektar ini semuanya perkebunan. Kita selalu dikelilingi, berjalan arah kiri kanan, depan belakang itu pohon pinus yang menjadi ciri khasnya ya Kang ya. Ya, Yang menjadi ciri khas di sini itu pohon pinus gitu. Jadi ya walaupun tadi ada pohon kopi, yaitu hanya sebagian tempat saja gitu tanaman ya. selak. Tanaman selak, betul, tanaman selak. Jadi ada di sela-sela pohon-pohon Satu menghijaukan pinus. untuk alam. Betul. Keduanya itu ada penghasilan buat warga sekitar Desa Kertawangi. Nah itu, dan itu yang paling penting, jangan sampai ada tempat wisata tapi masyarakatnya enggak sejahtera. Nah,
biasanya mandi di sini, mandi di sini. Layungnya itu kan, layung itu kalau dalam bahasa Sunda tuh kesannya itu ya. Apa itu? Ya, tidak kayak mau terbit matahari itu. Iya, layung. Nah, Lembayung. lembayung. Ya. Jadi Curug Bukit Layung. Nah itu layungnya kan. Jadi layung itu datang. Nah si putrinya itu datang. Nah, jadi tadi itu dari mulai perintis sampai dapat uang itu 3.000 perak tuh. Sedangkan anak-anak yang perintisan, yang ngebabat, yang mau apa itu dengan ikhlas hati, tidak melihat itu finansial uangnya ini gimana. Sampai sekarang itu masih bertahan seperti itu. Walaupun udah ada minimal udah ada penghasilan, tapi kita tetap dengan komitmen pertama itu kita tidak lihat finansial, tapi kita udah istilahnya memikirkan untuk masa depan generasi penerus kita nanti. Jadi kalau diambil sama yang gitu-gitu, wah itu saya tidak rela. Nah, bicara tentang generasi penerus nih, Akang udah punya generasinya, Udah. termasuk Ya. Akang ya. Saya salah di Curug seorangnya. Layung itu udah beberapa angkatan Bu. Nah ini masih bersatu dengan ini. Di bawah ini udah ada angkatan lagi. Oh, ada. Di bawah yang angkatan itu masih ada lagi. Saya tetap bergabung dengan mereka dengan mengasih saran, tetap komitmennya seperti itu. Ya kayak kegiatan setiap hari Jumat itu ada Jumat bersih Bu. Oh, Jumat bersih. Ya, jadi kita mengambil sampah yang tergeletak gitu. Di sekitar sini. Sekitar Oh. wilayah Curug Layung. Dan itu tidak dibayar ya? Tidak ada tidak itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas Karena ya. kita juga kan alam karena kita itu butuh alam Bu. Hmm. Kalau kita kan butuh alam bukan alam untuk kita gitu istilahnya. Iya. Jadi yang niat bergerak itu dari hati. Dari hati. Iya. Intinya Tapi itu, Bu. betul. Justru dengan seperti itu, yaitu tadi rezeki Maya datangnya kan dari Allah ya. Kadang kita tanpa kita tahu, tanpa kita sadar, semua datang dengan sendirinya Ya. kalau kita ikhlas gitu. Oh, ini bagus tuh. Semoga ya Akang bisa mengajak orang sebanyak mungkin untuk ya mungkin kedepannya jangan hanya jumsih ya, Jumat bersih ya, tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan Kang Apai bisa memberikan apa contoh yang lain ya, pada ini kayak misalnya tadi tuh penanaman pohon yang memang bisa berkontribusi buat masyarakat ya, bisa menjadikan lahan sebagai lahan-lahan produktif gitu ya, dan menjadi salah satu mata pencaharian barangkali buat masyarakat gitu ya, masyarakat di sekitar yang ada di sini gitu, bahwa ya dengan lingkungan yang ada kita bisa memanfaatkannya gitu. Jadi buat kita mah itu intinya menggali yang potensi, kita tidak akan berhenti. Wisata ini udah maju ya, saya ingin maju lagi. Ya harus. Jadi di sini bergeraknya pengelolaan itu sedikit tuh, sedikit demi sedikit, makanya jadi poin dari perhutani itu. Jadi tidak langsung ke bawah lagi tidak Bu. Kalau ini perintisan dari 1, 2, 3 terus naik gitu. Dari penghasilan dulu itu 28 juta per tahun. Per tahun. Sekarang alhamdulillah 800 sudah nyampe. oh per tahun. Ya, per tahun. Berarti berapa puluh persen naik? Ya. Ada 45 kilometer yang bergabung ke sini. Tapi bergabung bukan masalah pengelolaan dan penghasilan, tidak. Ya, Itu dalam bentuk bergabung apa? Dalam bentuk mencintai alamnya itu dan menjaga alam. Minimal mereka tidak Ya, merusak ya. Jadi alam. mereka menanam itu jangan sampai menanam aja. Nah itu harus dirawat sampai hasilnya itu dinikmati sama generasi penerus kita nanti. Oh, sip, Gitu ya. keren. Gitu. Bagus. Ya semoga aja saja harapan kedepannya seperti yang Kang Apai bilang, Akang serta Bapak ya, itu Curug Layung ini bukan hanya dinikmati oleh
wisatawan yang datang dari wilayah Cimahi dan sekitarnya gitu ya, tapi seluruh Indonesia. Ya semoga Akang Teteh yang ada dimanapun berada gitu ya, nanti kalau datang ke Bandung dan sekitarnya juga datanglah ke Cimahi, salah satunya ke Curug Layung. Orang-orang yang datang ke sini bisa merawat, bisa menjaga. Yang penting adalah kebersihan. Saya kemanapun berada, ke tempat wisata manapun, yang selalu saya perhatikan tuh kebersihan. Ya, saya yang selalu perhatikan saya kebersihan, karena saya ketika pergi keluar gitu ya, keluar Indonesia gitu, pergi ke luar negeri, kok mereka bisa ya tempat wisatanya bersih banget gitu. Kenapa kita kok nggak bisa gitu? Jadi pesannya adalah jaga alam dengan salah satunya yang paling kecil adalah menjaga kebersihan. Jika perlu, Kang, jika perlu ya, pengurus di sini gitu ya, setiap orang yang datang ke sini untuk tidak membuang sampah sembarangan, mereka harus membawa kresek, Kang. Oh, siap. Gitu. Itu yang ditanamkan di negara Jepang gitu, Kang. Siap. Jadi saya ketika keliling di tempat-tempat wisata di Jepang, saya tuh hampir tidak menemukan tempat sampah. Tapi kok nggak ada sampah ya gitu. Oh ternyata selidik punya selidik, saya juga sama panitia yang ada di sana, saya diberi kresek. Jadi apapun makanan yang bekas makanan berupa plastik atau apapun itu masuk ke kresek kita dan kita bawa pulang. Kalau misalnya kita menemukan tempat sampah, ya kita buang di sana. Itu adalah salah satu hal kecil tapi hasilnya manfaatnya luar biasa. Nah itu saran dari saya ya. Nah jadi ya itulah salah satunya, masyarakat bawa kresek, suruh kalau misalnya ini naikin aja Kang biaya masuknya 1.000 jadi 11.000 untuk kresek, ganti kresek. Jadi mereka bawa, setiap mereka itu ya mereka bawa kresek itu. Nanti mereka tanya sampah yang Akang Teteh, Ibu Bapak ini masukkan ke kresek gitu. Itu mah masukan saja ya, masukan, saran dari saya yang ya saya sangat melihat negara-negara lain. Ketika saya ke Singapura, ketika saya ke Jepang, kok saya negara tuh rapih seperti itu, bersih seperti itu. Oh ternyata cara mereka menjaga seperti itu gitu. Saya sedang menikmati layung kopi. Layung kopi itu adalah kopi khas Curug Layung gitu ya, layung kopi. Ini rasanya ada beberapa macam. Yang sedang saya minum ini rasanya ada rasa min-minnya gitu ya. Ini beda banget dengan kopi-kopi yang pada umumnya, dengan kopi yang saset-sasetan kayak gitu. Ini beda banget. Dari baunya juga ini kayak ada asam-asamnya gitu, dan memang rasanya ada asamnya. Katanya sih kalau semakin digulain semakin banyak ya, pakai gula semakin banyak, kopi ini akan semakin terasa asam. Mengapa asamnya? Itu asamnya dari apa? Bukan karena ditambah asam ya, tapi karena ini ternyata hasil fermentasi gitu. Bahkan ini bisa memakan waktu sampai bertahun-tahun loh untuk bisa menjadi seperti ini. Jadi harga kopinya juga ini lumayan mahal, bisa 3-4 kali lipat dari yang kopi yang biasa kita minum loh. Jadi kalau yang biasa kita minum mungkin satu gelas itu, satu gelas yang agak besar tuh harganya bisa 5.000 gitu ya. Ini harganya di atas 10.000 gitu. Nah ini yang segede ini harganya 35.000. Ada yang ukurannya agak besar itu harganya 200.000. Tapi memang kalau kita lihat harga ya kita tahu rasa gitu. Rasa. Jadi ini bener-bener, dan ini katanya aman. Saya kan punya penyakit, punya sakit mah ya, ada tipes juga, tetapi katanya ini kopi ini aman gitu. Dan nggak akan semoga jadi ini ya, ini semoga jadi obat. Ini rasanya itu asam, ada asamnya. Kalau ada pahitnya sih ya pahit dari wajar ya, kopi ya pasti ada pahitnya. Tapi yang jadi khasnya itu asamnya itu. Yang baru seumur saya minum kopi rasanya asam. Ya inilah kopi Layung. Oke. Baik, Akang Teteh, alhamdulillah kita saya dan Kang Sam sudah selesai mengelilingi
wilayah Curug Layung yang sangat luas gitu ya. Sekarang sudah pukul 3, kan tadi kami dari siang sudah berada di sini. Nanti kita juga akan menampilkan juga curug-curug yang lainnya. Terima kasih, sekarang sudah sore, sudah hujan juga, jadi waktunya saya dan Kang Sam pulang. Ya, salam mahasiswa, salam Nusantara. Nah, itulah Curug Layung. Selain Curug Layung, masih ada curug lainnya yang tak kalah menakjubkan loh, yaitu Curug Pelangi dan Curug Malela. Curug ini berada di ketinggian 1050 mdpl dengan suhu di kawasan ini berkisar 18 sampai 22 derajat Celcius dan menjadi curug tertinggi di wilayah Bandung dan sekitarnya dengan ketinggian mencapai 87 meter. Tiket masuknya 15.000 di hari kerja dan 20.000 di hari libur. Parkir motor 3.000 dan parkir mobil 5.000. Kalau parkir pesawat tidak bisa ya, karena tidak ada landasan udara di sana. Hehe. Adapun fasilitas yang telah disediakan pihak pengelola, diantaranya shelter yang terdapat di pinggir jalur dari gerbang menuju air terjun, tempat parkir, pintu gerbang, pagar pengaman, peta lokasi, jalan setapak, piknik site, bangku, tempat sampah, pusat informasi, dan pos jaga. Serta ada juga loh musola dan kamar kecil. Hehe, itu kepentingan orang-orang ya. Selain itu, terdapat beberapa warung milik warga yang menjual makanan dan minuman yang biasanya buka pada hari-hari ramai seperti akhir pekan dan liburan. Meski dikenal dengan nama Curug Cimahi, faktanya Curug Cimahi saat ini dikenal dengan sebutan nama Curug Pelangi. Kata Cimahi pada Curug Cimahi sendiri berasal dari nama sungai yang mengalir di atasnya, yaitu Sungai Cimahi yang berhulu di situ Danau Lembang dan mengalir ke kota Cimahi. Curug Cimahi secara resmi dibuka tahun 1978 karena berada di kawasan hutan milik PT Perhutani Unit 3 Jabar. Maka instansi itulah yang mengelola sehari-hari. Opini sepuh setempat bertutur bila curug ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Selain itu juga ada mitos yang tersebar di masyarakat setempat. Konon tempat ini tidak boleh dikunjungi sama sepasang kekasih yang ingin memadu cinta. Tuh guys, gak boleh pacaran di situ. Hehe. Sebab bila sepasang kekasih nekat datang ke tempat ini, dipercaya hubungannya tak akan langgeng. Namun mereka juga menambahkan kalau mitos itu sepertinya hanya menimpa orang yang berpikiran dan berbuat yang tak senonoh. Jadi jagalah, berperilakulah dan lestarikanlah alam sebagai mestinya ya. Oh iya, hampir aja lupa. Hehe. Keunikan curug ini adalah warna pelangi yang muncul ketika malam hari loh. Itulah mengapa curug ini berganti nama dari Curug Cimahi menjadi Curug Pelangi. Curug Malela berlokasi di Kampung Mangelit, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Curug ini memiliki ketinggian sekitar 60 meter dengan lebar mencapai 70 meter. Di sini ada 5 buah air terjun yang tampak indah sekali dengan kemegahan yang sempurna. Debit air menuju ke lokasi ini mengalir deras melintasi air terjun. Curug Malela dikatakan
Sekilas menyerupai mini Niagara yang ada di Amerika. Curug ini terbentuk sejak jutaan tahun lalu, berada di relief terjal Plateau Rongga. Relief yang membentuk lembah-lembah terjal dengan kemiringan lebih dari 100% atau sudut kemiringannya 45 derajat lebih, serta membentuk sebuah pemandangan yang begitu indah. Sekitar tepat di 10-5 juta tahun yang lalu, letusan Gunung Merapi membentuk kaldera raksasa dengan diameter sekitar 15 km di daerah barat Ciwidey. Kaldera ini merupakan kubangan besar yang terbentuk dari letusan gunung. Kaldera ini mengaliri Sungai Ciradap melalui kecamatan Gunung Halu dan Rongga hingga Cisokan. Di antara aliran sungai itu diketahui adanya Curug Malela yang terbentuk dari breksi dan batu pasir. Endapan ini berasal dari beberapa gunung Merapi purbakala yang berada di daerah selatan Jawa Barat yang dahulu sempat meletus. Kepo gak sih? Berapa sih biar bisa masuk ke Curug Malela? Nah, tarif tiket masuknya itu 10.000 loh per orang. Murah nggak? Tempat wisata ini buka kapan saja setiap harinya. Namun disarankan dari mulai jam 8 pagi ya. Karena perjalanan cukup melelahkan dan rimbunnya pepohonan di sepanjang jalan membuat kita berpikir 2 kali jika berwisata pada sore hari ke tempat ini. Nah, itulah ketika curug yang berada di wilayah Bandung Barat. Bagaimana? Indah bukan? Hehe. Apakah di daerah kalian ada wisata seperti ini? Ada gak? Ada gak? Adalah, masa enggak? Hehe. Coba ceritakan ya.